Halo, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Baik, pada video hari ini saya akan membahas tentang kebutuhan oksigenisasi. Seperti kita ketahui, oksigen itu memegang peranan sangat penting dalam semua proses tubuh. Tidak adanya oksigen akan menyebabkan tubuh secara fungsional mengalami kemunduran atau bahkan dapat menimbulkan kematian. Oleh karena itu, kebutuhan oksigen merupakan kebutuhan yang paling utama dan sangat vital bagi tubuh manusia. Pemenuhan kebutuhan oksigen ini tidak terlepas dari kondisi sistem pernapasan secara fungsional. Bila ada gangguan pada salah satu organ sistem respirasi, maka kebutuhan oksigen akan mengalami gangguan. Seringkali kita lihat individu tidak menyadari terhadap pentingnya oksigen. Proses pernapasan dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Banyak kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan dalam pemenuhan kebutuhan oksigen. Contohnya, adanya sumbatan pada saluran pernapasan. Nah, pada kondisi ini, individu baru merasakan pentingnya oksigen ya. Nah, kalau kita lihat di skema ini hanya skema aja dulu ya. Oksigenisasi itu merupakan proses mendapatkan O2 dan mengeluarkan CO2, di mana untuk proses oksigenisasi akan melibatkan sistem apa saja? Respirasi dan kardiovaskuler. Hal ini nanti akan melalui 3 tahapan: ventilasi paru, kemudian difusi gas, dan transportasi gas. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa oksigenisasi adalah tadi proses menghirup O2 ke dalam tubuh serta menghembuskan atau mengeluarkan CO2 sebagai hasil sisa dari oksidasi. Nah, penyampaian oksigen ke seluruh tubuh ya ditentukan oleh sistem respirasi, kemudian kardiovaskuler dan hematologi. Nah, apa aja sih sistem tubuh yang berperanan dalam kebutuhan oksigen? Ini dia saluran pernapasan bagian atas. Nah, yang harusnya kita sudah tahu ya saluran pernapasan bagian atas. Baik, di sini saya akan mengulang kembali saluran pernapasan bagian atas itu adalah hidung. Hidung seperti kita tahu adalah proses oksigenisasi diawali dengan masuknya udara melalui hidung. Kemudian yang kedua itu adalah esofagus. Kemudian yang ketiga laring. Laring merupakan saluran pernapasan setelah faring. Kemudian epiglotis. Nah, epiglotis ini merupakan katup tulang rawan yang bertugas menutupi laring saat proses menutup. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian saluran pernapasan bagian tengah. Saluran pernapasan bagian tengah itu apa saja? Ada trakea. Trakea ada yang ingat mungkin ya, atau ada yang sudah tahu trakea itu apa? Trakea itu merupakan kelanjutan dari laring sampai kira-kira ketinggian vertebra thoracalis kelima. Nah, ini dia gambarnya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi dari trakea itu kita masuk ke bronkus ya. Ini dia, kita masuk ke bronkus. Bronkus merupakan kelanjutan dari trakea. Nih, dari trakea kemudian bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri ya. Ini bronkus kanan dan kiri. Nah, kemudian setelah itu kita ke bronkiolus. Bronkiolus ya. Bronkiolus itu apa? Nah, bronkiolus itu adalah saluran percabangan setelah bronkus. Nih, saluran percabangan setelah bronkus. Kemudian selanjutnya alveoli. Alveoli merupakan kantung udara
tempat terdapatnya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Baru yang selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru dalam bahasa medis atau sering disebut dengan pulmo. Saya yakin kalian pasti tahu paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan. Nah, kita masuk di sini ya. Ini organ-organnya tadi ya. Saluran pernapasan atas, ini dia bagian-bagiannya. Kemudian saluran pernapasan bawah, ini bagian-bagiannya. Nanti tinggal dilihat ya. Ini hidung, kemudian laring, epiglotis, ya ini faring, ya ini faring ya. Kemudian di bawah faring ada epiglotis, kemudian laring, kemudian baru trakea, kemudian bronkus ya. Nah, kita juga harus tahu apa saja proses oksigenisasi ya. Proses oksigenisasi ya merupakan pemenuhan kebutuhan oksigenisasi di dalam tubuh. Itu terdiri dari 3 tahapan. Ada ventilasi, kemudian difusi gas, dan transportasi gas. Nah, untuk ventilasi itu merupakan proses keluar masuknya O2 dari atmosfer ke dalam alveoli ya, ke atmosfer. Nah, kemudian proses ventilasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Apa saja? Adanya perbedaan tekanan antara atmosfer dengan paru. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udara semakin rendah. Demikian sebaliknya, semakin rendah tempat, tekanan udara semakin tinggi. Nah, pengaruh proses ventilasi selanjutnya adalah compliance atau recoil ya. Compliance di sini merupakan kemampuan paru untuk mengembang. Ya, compliance. Kemampuan paru untuk mengembang. Sedangkan recoil adalah kemampuan CO2 atau kontraksi menyempitnya paru. Pusat pernapasan itu ada di medula oblongata dan pons. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh ventilasi. Proses ventilasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa aja? Adanya konsentrasi O2 di atmosfer, kemudian adanya kondisi jalan nafas yang baik, adanya kemampuan toraks dan alveoli pada paru dalam melaksanakan ekspansi. Jadi ekspansi itu adalah kembang kempis. Nah, seperti itu ya. Untuk diventilasi semoga bisa dipahamin. Kemudian yang kedua adalah difusi gas. Nah, difusi gas itu merupakan pertukaran antara O2 di alveoli dengan kapiler paru dan CO2 di kapiler dengan alveoli. Proses pertukaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Luasnya permukaan paru, tebal membran respirasi, kemudian ada interstinal atau keduanya dapat mempengaruhi proses difusi apabila terjadi proses penebalan. Nah, di sini juga perlu diperhatikan perbedaan tekanan dan konsentrasi O2. Nah, maksudnya di sini adalah hal ini berhubungan sebagaimana O2 dari alveoli masuk ke dalam darah karena tekanan O2 dalam rongga alveoli lebih tinggi dari tekanan O2 dalam darah vena pulmonaris, kemudian masuklah dalam darah secara difusi. Kenapa secara difusi? Kan kita membahasnya tentang difusi gas. Oke, yang selanjutnya yang ketiga adalah transportasi gas ya. Transportasi gas merupakan proses pendistribusian O2 kapiler ke jaringan tubuh dan CO2 jaringan tubuh ke kapiler. Transportasi gas
ya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa aja? Curah jantung, kardiak atau kardiak output, kondisi pembuluh darah, kemudian adanya latihan atau exercise, kemudian perbedaan sel darah dengan darah secara keseluruhan. Ini biasanya dikenal dengan HT atau hematokrit serta eritrosit dalam darah. Ya, eritrosit dalam, ya. Eritrosit dan kadar Hb, maksud saya. Eritrosit dan kadar Hb. Nah, seperti itu. Nah, cukup sekian video kali ini tentang organ-organ pernapasan, kemudian proses pemenuhan oksigen. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan.